Gina, kepribadian, perfeksionis, educator, kritis. Melsi, kepribadian, ceria, mandiri, wibu. Reza, kepribadian, aware, Laura, easygoing. Rizky, kepribadian, bodoh amat, keras kepala, sombong. Hai, kenalin, ini sampah. Iya, sampah. Dia berasal dari sisa buangan suatu produk atau barang yang sudah kalian tidak gunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Anissa, kepribadian, baik hati, lebay. Nora, kepribadian, acuh, beban, pemalu. Apa aja sih jenis sampah? Bagaimana penggolongan sampah? Dan contoh-contoh sampah apa aja ya? Nah, untuk yang pertama, apa itu sampah non-organik? Sampah non-organik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah non-organik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah non-organik tergolong zat yang sulit terurai. Nah, ada yang tahu tidak apa saja sih yang termasuk contoh dari sampah non-organik? Untuk contoh dari sampah non-organik, seperti plastik, botol dan kaleng, ban, dan juga kabel. Selanjutnya, apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa saja sih yang termasuk contoh dari sampah organik? Untuk contoh sampah organik seperti kulit buah, sampah rumah tangga, kotoran hewan, dan juga daun kering. Untuk jenis sampah berdasarkan bentuk, ada yang terbuat dari kaca, ada yang berasal dari kertas, barang-barang elektronik, ada yang terbuat dari metal, ada juga berasal dari plastik, dan sisa makanan. Dari segala jenis sampah yang ada, kita bisa mengolahnya dengan prinsip 4R. 4R adalah singkatan dari replace, reduce, reuse, dan recycle.
Sampah dapat berdampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Dampak-dampak tersebut, yang pertama, pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau tidak sedap, dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Yang kedua, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Yang ketiga, pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung untuk mengobati orang sakit dan pembiayaan secara tidak langsung tidak masuk kerja dan rendahnya produktivitas. Yang keempat, pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Yang kelima, infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan atau diperbaiki. Nah, apa saja sih dampak sampah bagi kesehatan? Dampak sampah bagi kesehatan, yang pertama, dapat menyebabkan penyakit diare. Yang kedua, dapat menyebabkan penyakit kolera. Yang ketiga, dapat menyebabkan penyakit tifoid. Yang keempat, dapat mengalami demam berdarah. Dan yang kelima, dapat terinfeksi cacing pita. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa saja sih dampak sampah terhadap lingkungan? Nah, selanjutnya, sampah juga dapat berdampak terhadap lingkungan. Untuk yang pertama, dapat berbahaya bagi keberlangsungan rantai makanan. Yang kedua, dapat mencemari air dan juga tanah. Yang ketiga, tanah menjadi tidak subur. Yang keempat, dapat terjadi pemanasan global. Dan yang kelima, dapat terjadi polusi udara. It's time to get quiz. Are you ready? Let's get started.